Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu dengan IWB lagi hari ini. Tahu nggak sampean, IWB melaporkan informasi yang paling update tentang generasi terbaru CBR 250RR. Ini adalah sebuah generasi yang membuat kita penasaran. Karena sebelumnya memang, CBR 250RR ini sempat tersiar bahwa Honda Jepang sedang meracik generasi 4 silinder 250cc untuk melawan ZX25R. Sebenarnya kita juga sudah memberikan informasi ke sampean semuanya. Kalau sampean melihat dari blog iwanbanaran.com, IWB sudah share ke sampean tentang generasi yang paling fresh yang sudah di-launching oleh Honda Jepang itu di bulan Januari. Akan tetapi baru bulan sekarang ini mulai didistribusikan ke seluruh dealer Honda semuanya. Yang menarik adalah untuk generasi terbaru ini, sampean akan menemukan perbedaan dibandingkan dengan tanah air. Bahkan dari fitur pun berbeda dibandingkan dengan yang sudah di-launching oleh Astra Honda Motor. Oleh karena itulah, IWB Special dalam video ini akan menyodorkan ke sampean perbedaan CBR 250RR 2023 yang terbaru versi Jepang melawan Indonesia. Dan betulkah generasi yang terbaru ini sudah menggunakan mesin 4 silinder seperti kita harapkan sebelumnya? Jawabannya, IWB sudah siapkan ke sampean video presentasi detailnya, dan yang paling menarik tentu saja adalah warna putihnya, yang mana putihnya memang keren parah ya. Keren parah soalnya kombinasi warnanya, aduh ini kita bikin ngiri, warna putihnya kok nggak diluncurkan oleh Honda di Indonesia. Kita sih sebenarnya berharap banget ya bahwa generasi yang paling fresh 2023 kok nggak diluncurkan di Indonesia. Soalnya ganteng parah, putihnya itu ganteng tenan, Nah, untuk memberikan gambaran kesampean seperti apa detail dari Honda CBR 2023, IWB sudah siapkan video presentasi detailnya berikut ini, Sambil intip langsung, Kang Mas. Nah, Kang Bro, inilah generasi terbaru CBR 250RR. Secara desain motor ini memang betul-betul identik dengan tanah air. Bisa kita lihat dari moncong depannya ya. Jadi kita perhatikan moncongnya ini sangat mirip dengan tanah air, akan tetapi warna-warnanya yang membuat motor jadi keren parah ya. Lampu sennya nggak terintegrasi di bagian DRL-nya seperti di sini, akan tetapi di Jepang special maka ada nongol khusus lampu sen di sini, Jadi ini sesuai dengan regulasi safety Jepang, di mana untuk posisi lampu sen tidak boleh tertanam di dalam bodinya, tapi harus nongol beberapa milimeter dari bodi kiri kanannya. Sehingga untuk Honda Jepang meracik lampu sen yang beda dibandingkan dengan tanah air. Jadi seperti ini, Tidak hanya itu, Kang Mas, kalau kita perhatikan di bagian bawah sini juga kita menemukan adanya mata kucing ya. Jadi kita perhatikan di sini ada mata kucing. Tentu saja prioritas mereka adalah safety di Jepang. Memang ada regulasi khusus yang mengatur mengenai mata kucing yang harus ada di bagian depan ini. Kelihatan dengan pengendara lain aja gitu, Dari engine-nya memang identik. Sampean bisa perhatikan bagian sini engine-nya, dan sampean harus happy soalnya rumornya memang CBR 250RR yang di Jepang ini pun juga diracik oleh Honda Indonesia. Jadi AHM ya, walaupun nggak utuh tapi dalam bentuk gelondongan, tetapi engine-nya kabarnya dari Indonesia. Kita lihat nextnya, Nah ini dia, moncong dari depan. Yang menarik ini, ini ada stripping warna biru bagian sini ya, dalamnya sini yang ada semacam kayak sayapnya kecil begitu. Dan 250RR warna biru dan seperti kayak terkoneksi antara tulisan ini dengan shape bagian sini. Semuanya all white. Jadi putihnya juga bukan putih glossy, tapi putihnya adalah putih matte. Lalu di bagian sini ada coretan juga warna biru ya, CBR. Lalu di bagian lidahnya sini ada coretan warna biru pula. Jadi nggak flat banget. Dan permainan yang cukup minimalis ini ternyata membuat sosoknya jadi makin ganteng. Nah ini view dari atas, Kang Mas ya, generasi paling fresh untuk CBR 250RR versi Jepang ini ya. Bagaimana sampean perhatikan coretan-coretan birunya minimalis, semuanya all white dari bagian fairing depan, samping, kiri, kanan. Kemudian tangkinya juga warna putih, dan juga di bagian buritanya sini, ya, bagian buritanya sini yang mengkotak begini. Ini memang gila desain CBR ini, walaupun sudah berumur tapi tidak lekang oleh waktu. Tetap keren, tetap parah ya. Jos gandos shape-nya, dan kita lihat ada coretan warna biru di sini. Bagaimana shape by shape dari bodinya yang tetap ganteng ya, tak lekang oleh waktu. Nah, ini dari samping agak ke depan ya, ya. Jadi kalau kita lihat, Kang Mas ya, kombinasi warnanya semuanya putih. Dari tabengnya, fairingnya, kemudian fendernya juga putih, bahkan peleknya pun dikelilingi warna putih oleh Honda. Dan ini adalah versi ABS, sekali lagi WP sudah tekankan ada mata kucing dan juga lampu sennya yang berbeda di sini. Kemudian untuk bagian engine-nya, crankcase-nya dikelilingi warna black matte, dan juga di bagian bawah sini warnanya gray atau abu-abu. Honda tertulis, dan juga di bagian sini ada R ya, RR sepertinya ada double R. Lalu di bagian frame atau sasisnya dikelilingi warna hitam. Bagian bawah joknya hitam, kemudian bagian buritanya warna putih,
dan di bagian bawahnya sini peleknya juga warna putih. Jadi depan belakang putih, tetapi untuk warna bagian swing armnya dikelilingi warna black oleh Honda sehingga menyatu dengan hagernya. Kelihatannya jadi lebih tebal gitu Cak, karena menyatu dan ya muskulur ya kelihatannya. Ini perangkat remnya Kang Mas ya. Jadi perangkat rem dari CBR 250RR ini kita perhatikan di sini menggunakan Nissin sama dengan tanah air dan belum radial monoblok, pastinya sama dengan tanah air pula, dan pengeremannya sudah model floating ya. Sama identik komponennya. Kita juga cukup penasaran apakah ada tulisan SNI di sini, mengingat kemarin IWB review CBR 500 ataupun 650 ada peleknya tertulis SNI ya. Jadi luar biasa, berarti kan memang disuplai oleh Indonesia ya NK-nya ya. Tapi ini nggak kelihatan. Jadi warnanya seperti ini. Warna putih ini memang membuat sosok dari CBR 250RR generasi paling fresh 2023 ini cukup cakep ya. Rupawan, ganteng, parah. Di bagian sebelah kiri Kang Mas, sebelah kiri dan kiri sekali lagi coretan-coretan biru minimalis. Dan jok-joknya juga kita perhatikan sama dengan tanah air, nggak berubah ya. Untuk bagian footstep belakangnya juga nggak berubah. Sekarang menjadi pertanyaan sampean adalah apakah mesinnya sudah lebih powerful atau sudah 4 silinder Cak? Kalau sama nanya ini, bisa kita katakan bahwa untuk engine-nya sami mawon Kang Mas. Yang generasi ini di Jepang sudah 42 PS, gendeng Kang Mas ya. Ibi nggak pernah menyangka ya power dari CBR ini bisa tembus di angka 42 PS. Kalau kita komparasi warna putih di Jepang untuk yang sebelumnya, generasi sebelumnya, kita perhatikan di bagian sini perbedaannya Cak. Nah ya kan, bisa melihat perbedaan fairingnya yang generasi lama dan yang baru seperti ini. Dan bisa kita simpulkan bahwa warna putih untuk generasi yang lama ini menggunakan frame warna merah, tapi untuk yang baru tetap hitam. Sementara coretan-coretannya juga berubah, dimana untuk yang generasi lama cenderung warna merah ya coretannya, sementara yang baru ini dikelilingi warna biru dan juga abu-abu. Bahkan peleknya yang sebelumnya warna emas, maka untuk generasi yang baru putih. Ini jadi memberikan feel clean atau bersih, kelihatan cakep ya. Jadi generasinya memang berbeda sih Cak. Jadi ini adalah generasi yang lama, sementara ini generasi yang paling baru yang putihnya, yang sudah didistribusikan ke dealer Honda Jepang. Nah ini yang menarik Cak, sampai pasti bertanya, Cak WB bagaimana dengan mesinnya? Mesinnya Cak memang masih 2 silinder ya. Secara power identik dengan tanah air, akan tetapi sama jangan salah, walaupun mesinnya sama ternyata fiturnya berbeda. Untuk generasi di Jepang Cak sudah dibekali dengan traksi kontrol atau HSTC, Honda Selectable Torque Control. Jepang ini ada 3 level ya. Jadi untuk traksi kontrolnya bisa dihidupkan atau dimatikan, dan di sini ada indikator traksi kontrol di mana di tanah air nggak ada ya. Jadi tanah air nggak ada ini. Jadi sampean bisa adjust untuk levelnya 1, 2 dan 3. Semakin tinggi intervensinya maka semakin tinggi pula angkanya. Di tempat atau di aspal yang mungkin licinnya parah, sampean bisa menggunakan traksi kontrol dengan level 3. Nah, ini dia konfirmasi generasi terbaru ya dari Jepang, yang mana secara dimensi dijabarkan oleh Honda Jepang, dari panjangnya, kemudian dari tinggi motornya, lalu dari ground clearance-nya juga dijelaskan di sini 148 mm. Sampean bisa intip secara jelas lewat gambar ini, konfirmasi dari Honda Jepang untuk generasi yang paling baru CBR 250RR menggunakan engine 2 silinder, tapi powernya sudah tembus di angka 42 PS. Gila Kang Mas, ini kenceng banget Cak ya. Nah ini dashboard untuk generasi di Jepang Cak. Dashboardnya memang sangat identik dengan tanah air, akan tetapi ada beberapa perbedaan di panel stangnya. Nah ini dia, termasuk juga nongolnya lampu sen kiri kanan, saya bisa intip di sini, dan juga display speedometernya. Ada indikator T di sini atau traksi control yang akan menunjukkan level untuk traksinya. Jadi intervensi traksinya ada 3 level, akan ditunjukkan di angka di sini Cak. Sementara gear indikator di sini, dan riding mode-nya masih sama, Sport, Sport Plus dan juga Comfort ada 3 level, sama nggak ada yang berubah di sana. Sementara di bagian stang sini, jika di Indonesia ada lap time ya untuk tombol di depan sini, tapi di Jepang nggak ada. Justru posisinya adalah untuk traksi control, tombolnya di bagian sini Cak. Nah bagian ujung sini ada traksi control. Bagian sini adalah hazard, dan juga di bagian sini adalah mode. Jadi modenya Cak ya, mode dari berkendaranya. Di sini adalah klakson, dan di sini adalah high beam, low beam. Jadi gitu ya, panel-panelnya agak berbeda dibandingkan dengan tanah air. Sementara samping kanan ada engine kill dan juga starter. Gasnya ini sudah menggunakan throttle by wire. Kalau teman-teman bertanya ini apa Cak IWB? TBW itu throttle by wire. Artinya ini motor gak ada kawat seling,
tapi bukaan dari injektornya ya, semprotannya itu semuanya berdasarkan sensor dari bukaan gas ini. Jadi makanya kalau teman-teman nyuci motor kita sarankan jangan disemprot bagian sini, Cak. Ya, jadi takutnya nanti ada yang rembes atau apa, justru error. Jadi itu ya. Jadi kelebihannya adalah TBW sudah throttle by wire sehingga ada riding mode yang akan dikontrol secara elektronik, dan juga bagian panel-panelnya termasuk juga untuk suspensinya sudah SFFBP atau Separate Function Fork Big Piston ya, itu konfirmasi dari Jepang sana. Dan untuk pengereman olinya, oli remnya adalah DOT 4. Nah, Cak, yang menarik Kang Mas, sembari mereka meluncurkan generasi terbaru, ternyata Honda juga meluncurkan versi HRC atau Honda Racing-nya ya. Jadi untuk CBR 250 RR ini adalah garapan HRC, yang mana ada beberapa perubahan yang diracik oleh mereka. Mulai dari ECU-nya, kemudian juga dari pistonnya, bahkan ring piston berubah, termasuk kalkulasi semuanya. Dan konon powernya bisa tembus di angka 50 PS. Itu rumornya, walaupun HRC tidak menjabarkan secara gamblang. Tetapi yang jelas secara looks kita akan melihat perbedaan di bagian muncongnya ini. Jadi mukanya ini semuanya diracik ulang oleh HRC demi mendapatkan koefisien drag yang maksimal. Jadi lebih bagus secara downforce, kemudian juga lebih minim hambatan angin, sehingga saya perhatikan di sini ya, ada perombakan di area moncong sini yang ditutup semuanya, kelihatan keren. Dan bahkan buritanya juga berubah, termasuk juga knalpotnya, Cak. Model panjang silencernya ini untuk mendapatkan power yang merata, low, middle, high RPM lebih bagus dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi disesuaikan semuanya, Cak ya, dibandingkan dengan sebelumnya. Termasuk juga footstepnya berubah. Sampai intip di depan sini Kang Mas. Depan sini bagaimana Honda membuang bagian moncongnya sini, di areal dibuang, termasuk juga lampu-lampunya ditutup oleh HRC. Dan ternyata begini aja udah ganteng banget, asli ini ganteng banget, ganteng parah ya. Bagian sini berubah dikit ya, untuk footstepnya berubah. Kemudian di sini cenderung sama, akan tetapi buritan dirombak ulang oleh HRC ya, lebih lancip dan juga lebih bertekuk-tekuk. Termasuk bolongannya juga ditutup oleh HRC, tapi lebih tipis. Swing armnya masih sama, sprocket gearnya juga berubah ya, menggunakan sprocket gear yang sudah racing. Dan juga di bagian sini ada stabilizer untuk rantainya, sosok seperti ini. Ini bisa menjadi acuan buat sampean kalau pengen merombak atau melakukan modifikasi custom ya, CBR sampean supaya lebih racing look. Nah, ini untuk versi racing ternyata bisa kita lihat ya, di bagian panel-panel stangnya masih sama semuanya, tapi kunci kontaknya hilang semuanya di sini, Cak. Berdasarkan ECU-nya yang memang lebih advance ya. Dan kalau kita lihat dari sisi posisinya, dashboardnya itu sama aja, nggak berubah. Engine kill-nya berubah bagian sini ya, tapi bagian kirinya sama aja. Ini generasi racing yang disebut powernya up 50 PS. Nah, ini bagian area depannya, knalpot-knalpotnya. Informasinya memang ada modifikasi bagian intake-nya, pistonnya, kemudian juga ECU-nya, engine-nya, stang piston dan sebagainya berubah. Dan ini adalah generasi yang disebut Honda sebagai generasi racing yang siap tempur di atas trek. Bagian footstepnya, Cak, sudah berubah, posisi kaki dan sebagainya. Jadi semuanya diracik oleh HRC supaya motor ini siap tempur di trek. Bagian suspensinya, suspensi memang identik ya secara looks, tapi informasinya ada perombakan ulang di bagian spring dalamnya, sehingga ribonnya lebih mantap. Selang remnya juga sudah berubah. Rem-remnya ternyata sama ya, menggunakan standarnya, tetapi untuk bannya juga berubah. Dilihat dari samping kanan ya, jadi inilah generasi Honda CBR 250 RR Racing yang juga kita nggak tahu harganya berapa karena memang tidak disebutkan oleh Honda. Nah, jadi untuk generasi yang terbaru ini, Cak, menjual untuk warna putih ini ya, seperti ini yang sudah dijabarkan ke sampean. Sempelototin aja bagaimana generasi terbaru Jepang yang memang keren ya. Warna-warnanya mantap tenan dan bisa dipastikan engine-nya sama, masih 2 silinder dengan power 42 PS. Bagian sampingnya, belakangnya, warna-warnanya ya. Jadi warna putih ini ternyata kalau kita lihat Honda Jepang juga menjual warna yang merah atau racing red. Dan warna merahnya identik dengan tanah air, mungkin nggak terlalu istimewa soalnya kita sudah tahu yang ini ya, sama dengan tanah air dimana rednya ada red glossy. Tiap jengkal dari strippingnya seperti menunjukkan rasa racing dari Honda. Nah, ini Honda bawahnya, bagian bawah sini juga warna merah ya, fendernya dan pelek-peleknya warna kuning dan kuning emas. Dan sosoknya ternyata harganya juga lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang warna putih. Kita nanti akan oprek ke sampai berapa harganya. Dan ini adalah warna merah agak ke depan ya, versi Red Racing yang juga dijual oleh Honda dengan power 42 PS ya. Powernya sama dengan yang tadi, nggak ada perbedaan. Nah, yang terakhir adalah warna black, sangar banget sama dengan yang warna tadi ya, warna yang putih.
Perbedaannya hanya di bagian warna semuanya. Kalau tadi putih maka ini adalah black matte semuanya. Dari moncongnya, lihat nih Cak, tulisan CBR warna hitam, fender-fendernya warna hitam. Kemudian juga di bagian sini Cak. Nah, bagian ini warna hitam. Dan di sini ada stripping warna yang sama ya, strippingnya. Bedanya tadi warna biru untuk putih ya, di sini coretannya, maka yang warna hitam ini merah. Kemudian di bawahnya juga declare warna black ya. Lalu di bagian sini juga black, all black semuanya, kecuali bagian engkep muffler di sini dan juga di bagian stainless steel untuk bagian knalpotnya. Footstepnya juga warna silver dan semuanya all black. Ini seperti ini sosoknya yang di Jepang, cakep banget. Kita akan lihat berapa harga per harga motor yang kita intip langsung dari websitenya Cak. Nah ini dia Kang Mas ya. Jadi kalau harganya sendiri bisa kita konfirmasi ya. Untuk harga CBR warna putih ini dijual oleh Honda di angka 869.000 yen. Ini dua-duanya harganya sama ya. Untuk warna putih dan hitam dijual oleh Honda Jepang di angka 869.000 yen atau setara dengan kita lihat ya 869.000 yen, 99 jutaan Cak. Gila ya. Jadi harga yang ABS dijual oleh Honda Jepang di angka 99,7 juta rupiah atau setara dengan 869.000 yen. Sementara untuk yang Grand Prix Red, nah ini dia ternyata lebih mahal dibandingkan dengan yang putih dan hitam tadi ya. Untuk yang warna Red Racing atau Grand Prix Red ini dijual oleh Honda Jepang di angka 907.500 yen. Jika kita rupiahkan adalah 104 jutaan. Gila Kang Mas. Honda CBR 2 silinder dijual di Jepang di angka 104 jutaan. Padahal moge-moge di sana seperti MT-07 itu di angka 125 jutaan. Artinya harga CBR ini sudah mepet dengan MT-07, motor-motor moge-moge yang harganya di kisaran 150 jutaan di Jepang. Ini gendeng parah. Kita alhamdulillah ternyata kita lebih beruntung soal harga. To circle the other, as you go you remain a stranger to me, to you. But our pieces left uncovered. I'm thinking about four-leaf clovers. I've got composure, silver coin. You hold me, turn me over. I never expect to forget about it. Watches the breeze, burns gold and smoke that you've stolen. Feels like it's my fortune that you're folding. I'm swimming with the sharks. I'm swimming with the sharks. I can't tell you apart from them. You can't tell either. Will we love or fall in deeper? Tell me, darling, what is it you want? Out of mind doesn't work like it used to. As I know I remain a danger to me, to you. Going altered by the moment, dear. And as the days turn idle, sweet on survival. I'm on fire, waiting your arrival. I never expect to be sent out. All you could ask for never made its way into your eyes. Cold in the water, cold unless you keeping the disguise. Itu deh Kang Mas, Honda CBR 250RR versi 2023, yang mana bisa kita konfirmasi bahwa engine-nya masih tetap sama dengan sebelumnya, yang mana ini adalah the most powerful engine di kelasnya, yakni 2 silinder. Jadi kalau sampean berharap bahwa Honda akan meluncurkan 4 silinder, sepertinya sampean kubur jauh-jauh Cak. Soalnya memang tren saat ini 250cc ya, maksudnya segmen tersebut makin lama makin mengecil, dan sepertinya ya Honda Jepang melihat bahwa potensi untuk mendapatkan profit cukup kecil. Karena sampean harus tahu Cak, bahwa 1/4 liter untuk marketnya ya, ternyata secara profit memang sangat minim. Jadi kalau teman-teman melihat sekelas Yamaha pun tiarap untuk R25 ya cukup dimaklumi sebenarnya. Soalnya secara profit, secara keuntungan memang sangat minim. Jadi bisa kita konfirmasi Cak, harganya ternyata lebih mahal dibandingkan dengan tanah air, jauh banget.
harganya, bahkan tembus di atas 100 jutaan. Sementara untuk fiturnya dikonfirmasi memiliki traksi control 3 level. Sementara untuk quick shifter ternyata Honda Jepang menawarkan dan opsional. Itu aja informasi yang benaran. Dan seperti biasa kalau teman suka video teman like, share, dan subscribe. Ojo lali sama sholat 5 waktu. Karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat segandos.